Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inta Risma Asifa, MPM 1921020489, kelas HTN semester 4. Matkul Filsafat Hukum Islam. Dosen pengampu Bapak Hervin Yogi Pradikta. Di sini saya mendapat tugas materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Artinya, hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi, hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian itu di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahnya rahmatullah lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah. Hukum Islam dalam upaya menegakkan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlakukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, setidaknya ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia, yaitu common law yang dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa Continental, custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosialis komunis. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah 1. Menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Yang kedua, filsafat hukum Islam diperlakukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam kepada 2 rumusan, yaitu filsafat tasyri', yang kedua filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkannya dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penerapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi kepada 1. Da'am al-ahkam, dasar hukum Islam. 2. Mabadi al-ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. 3. Usul al-ahkam, pokok-pokok hukum Islam atau masyhadir al-ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat, maqasid al-ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima, qawaid al-ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam.
Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, uqubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam. Termasuk dalam pengembangan filsafat syariah adalah 1. Asror al-Ahkam, rahasia-rahasia hukum Islam. Yang kedua, Kosho al-Ahkam, ciri-ciri khas hukum Islam. Yang ketiga, Mahasin al-Ahkam, keutamaan-keutamaan hukum Islam. Yang keempat, Tawabi al-Ahkam, karakteristik hukum Islam. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.